Tak lekang waktu untuk perempuan hebat, karya Adelia Putri Wulandari. Di panggung dunia, berdirilah perempuan hebat. Sejuta warna menonjol dari matanya, bak matahari yang menyinari pagi. Bukan hanya bentuk tubuh, tapi jiwa yang menari dalam langkahnya, terukir kisah yang penuh makna. Dia bukan hanya bunga yang mekar di kebun raya, namun badai yang mengubah arah angin dalam sentuhan. Kelembutan melingkupi keberaniannya. Sejernih embun pagi, terbentuk ombak yang memecah karang. Wajahnya adalah lukisan indah di atas kanvas kehidupan. Setiap baris menceritakan perjalanan dan pengorbanan. Di dalam matanya terdapat bintang-bintang penuh mimpi. Dia membawa harapan di pundaknya, begitu ringan namun terasa berat. Dia adalah pahlawan yang tak terlihat dalam kisah sehari-hari. Melangkah dengan langkah teguh, menantang tantangan. Bahkan suara lembutnya seperti melodi yang menyentuh hati. Namun ketika berbicara, kata-katanya menggetarkan dunia. Dia adalah api yang menyala di kegelapan, menyinari jalan pagi yang kehilangan arah. Hormatlah kepada perempuan-perempuan hebat yang menjadi pilar, membawa kedamaian di dalamnya, namun mengejutkan ketidakadilan. Dalam kelemahannya, dia menemukan kekuatan. Sebuah perempuan hebat, abadi, dan tak tergantikan. Yaitu bagaimana sih proses dalam penulisan atau pembuatan puisi yang saya bacakan di video tersebut. Karena tadi kita sudah mengulik tentang pembacaan puisi. Di sesi ini saya akan menceritakan tentang proses pembuatan puisi yang saya ciptakan, yaitu judulnya Bunga yang Tak Lekang Waktu untuk Perempuan Hebat. Nah, yang pertama tentunya dari mana sih inspirasi yang saya dapatkan untuk menulis puisi tersebut. Nah, jadi dalam menulis puisi itu teman-teman, saya membiarkan emosi dan imajinasi saya itu mengalir bebas. Saya juga menemukan banyak sekali sudut pandang yang bisa dibilang unik untuk menggambarkan sebuah kekuatan perempuan hebat itu dengan cara menyentuh hati pembaca. Nah, untuk itu saya sebagai pembuat puisi kan seorang perempuan juga. Kemudian saya juga hidup di lingkungan yang memang banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang
luar biasa hebatnya. Maka dari itu, karena saya banyak menemukan latar belakang, pengalaman pribadi, atau bahkan kisah inspiratif dari perempuan-perempuan yang saya temui di lingkungan saya jadikan sebuah karya, yaitu dengan menulis sebuah puisi ini untuk didedikasikan untuk orang-orang atau bahkan perempuan-perempuan yang memang hebat gitu. Mereka menyalurkan keberaniannya, mereka memiliki keteguhan hatinya, terus kemudian mereka memiliki ciri khas istimewa, yaitu mungkin suaranya, kemudian lemah lembutnya, kemudian sifatnya, keibuannya, dan masih banyak lagi. Maka dari itu saya merangkum semua latar belakang, sudut pandang, kisah inspiratif, kisah pribadi, motivasi dari perempuan-perempuan yang memang saya temui di dalam lingkungan saya. Karena hal itu saya termotivasi untuk membuat, atau saya juga terinspirasi untuk membuat sebuah karya yang saya surahkan dalam tulisan ini yang berjudul Bunga yang Tak Lekang Waktu untuk Perempuan Hebat. Karena tujuannya yaitu untuk nantinya memberikan perubahan atau penyembuh sebuah luka, baik dari diri sendiri maupun untuk orang lain, sebagai sosok perempuan yang hebat. Karena saya menemukan, contohnya saya memiliki dalam organisasi atau Muhammadiyah itu, saya juga menemukan sosok-sosok Ibu Aisyah, terus Mbak Ibu dari Nasyatul Asia, bahkan para pelajar perempuan remaja di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan masih banyak lagi yang mana mereka memiliki perjalanan yang sungguh luar biasa hebatnya, di mana mereka bisa memposisikan di berbagai bidang begitu, entah itu bidang pendidikan, bidang sosial, humanis, budaya, atau bahkan ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu saya kan jadi termotivasi untuk memberikan sebuah karya itu yang mana saya surahkan ke dalam puisi gitu. Itu adalah alasan kenapa saya akhirnya menemukan ide kreatif untuk menulis puisi yang berjudul Bunga yang Tak Lekang Waktu ini. Kemudian tentunya dalam menulis puisi pasti kita menemukan sebuah kesulitan atau kendala atau hambatan. Hal ini lumrah karena sejatinya memang manusia itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menulis puisi tentang perempuan hebat ini menjadi tugas yang bermakna, namun saya juga pasti menemukan beberapa kesulitan umum yang muncul. Salah satunya yaitu stereotip atau keberagaman pengalaman. Nah, karena adanya keberagaman ini atau dari pengalaman perempuan-perempuan hebat dari latar belakang yang berbeda, maka saya juga kesulitan untuk menjadikan perbedaan itu menjadi satu jalan atau menjadi satu buah tulisan. Namun saya pun yakin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendedikasikan banyaknya perbedaan kisah, motivasi, perjalanan hidup dan lain-lain untuk dituliskan. Namun hal itu juga memberikan saya semangat untuk menulis sebuah karya tersebut. Kemudian saya juga menemukan kesulitan menyampaikan kekuatan emosional dalam puisi tersebut, karena memang untuk menguasai sebuah puisi itu, ketika kita membawakan, ketika kita menuliskan itu memang sulit untuk, kadang-kadang sulit untuk diterima oleh pembaca. Tuh, mungkin bisa saja ketika kita menulis itu kata-kata atau diksi yang kita tuliskan itu belum bisa diterima maknanya oleh beberapa orang. Maka dari itu
di sini saya juga kesulitan untuk memilih diksi kata kalimat yang memang bisa disesuaikan untuk semua orang gitu. Terus kemudian saya juga kesulitan dalam mengolah atau memilih kata, memilih diksi yang tepat ketika menggambarkan sosok perempuan hebat ini. Namun faktanya saya juga bisa menulis sebuah karya sampai selesai ya, walaupun masih banyak kurangnya, namun saya memang yakin dan percaya diri bahwa itu dalam bentuk apapun itu adalah sebuah karya yang memang itu bisa jadi bahan belajar untuk saya sendiri untuk lebih giat lagi dalam membuat suatu karya begitu. Terus untuk kesulitan yang lain mungkin saya belum cukup untuk percaya diri membawakan puisi, membuat puisi agar puisi ini tuh memang bisa membekas di hati orang lain gitu. Karena menemukan cara untuk menyentuh hati pembaca atau audiens itu harusnya membuat puisi yang memang relevan bagi mereka. Maka dari itu saya selalu berusaha dalam menulis puisi ini agar nantinya bisa relevan dengan sosok-sosok perempuan hebat, kondisi mereka, kemudian rintangan mereka, perjalanan mereka, dengan berharap untuk bisa menyentuh hati mereka gitu. Itu adalah beberapa kendala yang saya alami ketika menuliskan atau membuat puisi. Mungkin masih ada beberapa kesulitan yang lain, tapi tentunya itu adalah beberapa kesalahan yang memang sering saya temukan ketika membuat puisi ini yang berjudul Bunga yang Tak Lekang oleh Waktu untuk Perempuan Hebat. Namun perlu diingat ya, dalam menulis puisi itu adalah sebuah proses kreatif yang unik bagi setiap individunya. Untuk pribadi, untuk saya sendiri. Nah, maka dari itu saya selalu berusaha untuk jangan takut menjelajahi berbagai pendekatan dan menemukan suara milik saya sendiri dalam menggambarkan sosok kehebatan perempuan ini. Itu adalah sebuah gaungan dari diri pribadi saya. Mungkin itu teman-teman semua sedikit yang bisa saya sampaikan dalam video ini berkaitan dengan bagaimana proses kreatif atau bagaimana proses teknik dalam membacakan puisi, dalam pembuatan puisi, inspirasi yang saya dapat untuk membuat puisi tersebut, terus kesulitan atau kendala atau bahkan hambatan yang saya alami sudah saya paparkan atau saya curahkan dalam video ini. Mungkin masih banyak kurangnya atau mungkin saya berbicara masih banyak belibetnya, saya mohon maaf yang seberat-beratnya. Mungkin itu dulu saya akhiri di video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton. Jaga kesehatan semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.